Bang Noim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaste. Jadi gitu, Bang. Namaskar. Orang India bilang, ya. Atau orang Karo bilang, kai berita anak. Kayak berita Yuda. Berita perang aja. Iya. Bang, jadi ini bulan Agustus, ya. Bagus juga lah kita cerita-cerita dulu sedikit tentang Indonesia. Proklamasi Indonesia, 75 tahun, Bang. Bukan waktu yang pendek. Ya, and then what we got already sepanjang masa ini. Dan kemudian apalagi yang belum kita jangkau. Tapi tentu kita melihat dulu dari ke belakang apa yang sudah diperbuat oleh anak-anak bangsa ini sehingga kita bisa memperoleh kemerdekaan dengan segala liku-likunya tanpa membuka dengan sejarah yang detail. Tapi ada hal-hal yang menarik dari perjalanan bangsa ini 75 tahun. Apa yang kurang, apa yang harus dibenahi. Mungkin dan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Barangkali banyak kurangnya, masih banyak kurangnya. Artinya 75 tahun. Banyak yang mengatakan seharusnya kita sudah lebih maju dari yang sekarang ini. Tapi ada yang mengatakan, alhamdulillah kita sudah semaju ini, mungkin aja kita bisa lebih terkebelakang dari ini. Karena apa? Sebagaimana dikatakan oleh Soekarno, kemerdekaan itu adalah kita sampai di jembatan. Kita harus menyeberangi jembatan itu. Tapi banyak yang mengatakan, barangkali hari yang paling penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Aku mohon maaf, kalau punya pandangan yang agak berbeda, bahwa sebenarnya yang lebih merupakan momentum dari kemerdekaan kita itu adalah 10 November. Oke. 10 November. Yaitu yang disebutkan sebagai Hari Pahlawan di Surabaya. Pada waktu itu kita betul-betul berjuang, sehingga seorang jenderal Inggris, Malonby, tewas. Karena pada hari itulah seperti dikatakan oleh Bung Tomo, ya, Bung Tomo mengatakan telah mendapat restu dari para alim ulama. Memang ini sudah memenuhi syarat perjuangan kita ini disebutkan sebagai fi sabilillah. Ya. Oleh sebab itu orang-orang seperti Edi Rahmayadi, gubernur yang sekarang menjadi gubernur yang pernah menjadi Pangkostrat, ya, gubernur Sumatera Utara, yang pernah menjadi Panglima Kostrat, yang mengatakan kita bersyukur dan berhutang budi kepada para syuhada karena mereka lah yang telah betul-betul berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian 10 November itu merupakan momentum yang sangat luar biasa karena betul-betul kita waktu itu sudah berjuang. Jadi bukan hanya menyatakan kepada masyarakat internasional bahwa kita akan ingin merdeka karena Jepang sudah dikalahkan dan tidak lagi berada di Indonesia dan Belanda tidak boleh kembali ke Indonesia, tapi Belanda tetap kembali dengan aksi polisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian 10 November itu merupakan momentum yang sangat luar biasa itu arek-arek Surabaya. Nah, cuma ada yang ingin mengecilkan peranan Bung Tomo di situ. Jadi waktu Bung Tomo berada di Melbourne, kami jumpa dan bicara panjang lebar macam-macam dan dia mengatakan kami berterima kasih kepada Radio Australia. Saya katakan kenapa? Kenapa, Bung? Ya karena katanya melalui Radio Australia itu kami bisa mengetahui kapan kapal Belanda berangkat dan kapan akan tiba bawa senjata karena bagaimanapun kita harus berterima kasih kepada buruh pelabuhan di Australia ini karena mereka memboikot kapal-kapal Belanda waktu kita berevolusi. Ya, 10. Ya, betul. Baru dalam tahun 80-an, Indonesia secara resmi menyampaikan penghargaan kepada Serikat Buruh Pelabuhan di Australia yang banyak berjasa. Karena kita pernah diwakili sebelum kita menjadi Republik Indonesia yang merdeka, kita pernah diwakili oleh Australia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu 10 November itu. Cuman ada yang ingin mengecilkan peranan Bung Tomo di situ. Ada yang bertanya, sebuah media yang cukup terkemuka di Indonesia pernah bertanya, di mana Bung Tomo berada pada tanggal 10 November? Dia berada di Malang. Dia tidak berada di Surabaya. Dengan sengaja, bukan melarikan diri, tetapi dia harus menjauh dari Surabaya. Karena kalau dia sampai tertangkap atau dia sampai terbunuh, maka pemimpin perjuangan 10 November itu akan kehilangan pegangan. Jadi dia lari ke Malang dan dari sana dia menyampaikan pidato-pidato yang pada akhir tiap pidatonya dia selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pokoknya menyingkir agar tidak bisa ditangkap. Kalau dia ditangkap, itu kadang-kadang dalam perjuangan itu, ketika pemimpin tidak ada, itu bisa menimbulkan kekosongan, vakum, dan itu berbahaya sekali. Maka dia menyingkir
ke Malang waktu itu. Dan dari sanalah dia menyampaikan pidato-pidato, juga dia menyebutkan bahwa ini telah mendapat restu daripada para alim ulama. Ya, sehingga perjuangan itu betul-betul fisabilillah. Jadi itu kurang diangkat sekarang ini. Ya betul yang abang bilang, bahwa ular tanpa kepala itu ular mati, maka kepalanya kalau ditangkap mati dia. Ya, itu dia yang perlu dicarikan kepalanya itu. Kalau sudah tertangkap kepalanya, mereka kadang-kadang kacau balau karena tidak ada koordinasi. Kita tidak pernah membayangkan ya, peranan seorang pemimpin. Jadi menarik sekali misalnya ketika Garibaldi ingin mempersatukan Italia. Jadi ketika dia menyebutkan begini, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa kepada mereka yang akan ikut dengan dia. Aku hanya bisa menjanjikan kelaparan, kehausan, kesengsaraan, pokoknya penderitaan. Jadi tidak ada yang muluk-muluk yang dijanjikannya kepada rakyatnya yang mau berpihak kepada dia dan ikut berjuang. Mereka datang berbondong-bondong. Jadi kenapa ini? Pernah dalam suatu acara lintas agama di sini, aku mendapat pertanyaan. Aku berbicara sebagai seorang Muslim, mendapat pertanyaan, katanya, kenapa manusia setelah adanya agama masih juga terus berperang? Aku bilang karena manusia ini memang suka berperang. Manusia ini suka berperang. Oleh sebab itu, aku ambil contoh, kebetulan yang bertanya itu orang asal Italia. Aku bilang, saudara dari Italia. Ya, saya ingatkan Giuseppe Garibaldi, ketika dia mengajak rakyat Italia untuk ikut berjuang bersama dia untuk mempersatukan Italia, dia mengatakan, saya tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Yang saya janjikan kelaparan, kemiskinan, kehausan, penderitaan. Dan mereka berbondong-bondong. Kenapa? Karena manusia itu suka berperang. Itu begitu. Jadi ketika misalnya Sir Winston Churchill di Inggris dalam Perang Dunia Kedua, ketika Inggris betul-betul terjepitlah, terpojok dibuat oleh Nazi ya. Untung dia merupakan sebuah pulau sehingga Nazi agak payah untuk menyerangnya. Ketika dia menyampaikan pidato yang sampai sekarang suka dikutip-kutip orang, Churchill mengatakan kita akan melawan mereka di gunung, di bukit, di jalan, di lembah dan sebagainya. Dan dia menjanjikan blood, sweat and tears. Darah, keringat dan air mata. Itu sebenarnya jiplakan dari apa yang dikatakan oleh Garibaldi. Karena memang hebat itu pidato-pidato. Jadi Bung Tomo itu dengan pidato-pidatonya dari Malang pada waktu itu yang diakhiri biasanya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu luar biasa. Jadi kita teringat ada sebuah buku, itu kumpulan pidato-pidato yang dikatakan mengubah dunia. Speeches that changed the world. Jadi pidato-pidato yang luar biasa. Jadi termasuk ada pidato Rasulullah SAW juga di situ. Tapi Bung Karno tidak ada. Ada pidato Indira Gandhi, ada pidato Jawaharlal Nehru, ada pidato Mahatma Gandhi, tapi tidak ada pidato Soekarno. Ini entah kenapa itu pertimbangan redaktur lah. Ya. Di situ ada satu pidato yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh John Kennedy ketika dia dilantik. Dia mengatakan, jangan tanyakan kepada negara apa yang bisa dilakukan negara untuk kamu. Tanyakanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk negara. Untuk negeri itu. Tapi itu bukan tulisan dia. Ya, tapi itu ditulis oleh Ted Sorensen. Pidato-pidato itu. Ya, karena banyak. Misalnya Obama adalah salah seorang presiden yang ikut menulis pidato. Dia tidak terima begitu saja. Yang selebihnya itu kebanyakan mereka hanya menerima. Karena penulis-penulis pidato presiden di Amerika itu luar biasa. Ada satu peristiwa ketika Ronald Reagan masih menjadi presiden, dia berkunjung di Jerman ke sebuah taman makam, macam taman makam pahlawan, di mana di sana ada dikubur orang-orang Nazi, sehingga cemar nama Ronald Reagan sebagai presiden. Jadi bagaimana untuk memperbaiki ini? Maka dipanggillah seorang mantan penulis pidatonya yang kemudian menjadi mantan penulis skenario film di Hollywood. Orang asal keturunannya dari Armenia kalau aku tidak salah. Dan dia menulis suatu pidato yang kemudian bisa merehabilitasi, boleh dikatakan citra dari Ronald Reagan. Jadi pidato itu luar biasa. Nah, Izhari tahu siapa-siapa saja yang menulis pidato Bung Karno. Pernah dengar? Dr. Subandrio diantaranya. Nyoto, itu tokoh komunis. Ya. Nah, kemudian ada dua orang bule. Satu dari Inggris yang berkawin dengan seorang laki-laki Indonesia bernama Budiarjo, Karmel Budiarjo. Yang satu lagi dari Australia. Perempuan Australia
bernikah dengan seorang laki-laki Indonesia, Bondan kalau saya tidak salah. Jadi ada penulis-penulis pidato, cuman Bung Karno itu pintar. Pidato itu hanya yang ditulis itu hanya sebagai boleh dikatakan panduan lah. Dan dia lebih suka karena dia pidato ya daripada dirinya sendiri. Nah, ini aku teringat beberapa waktu yang lalu ketika Presiden Jokowi berada di Blitar, beliau mengatakan, dia baca pidato, setiap kali saya berada di Blitar, bergetar, bergelora darah saya, karena inilah tempat kelahiran proklamator. Tidak, Bung Karno lahir di Surabaya, bukan di Blitar, dikubur di Blitar, tapi lahir di Surabaya. Namanya Kusno. Bung Karno itu namanya Kusno dulu, bukan pun Soekarno. Ya, ini tapi kemudian yang harus memikul tanggung jawab itu adalah Radekit, penulis pidatonya. Dia yang terpaksa minta maaf. Itu pidato saya yang menulis. Soekardi Radekit. Dia yang menulis pidato itu. Tapi Pak Jokowi bukan main di situ. Saya setiap kali berada di Blitar ini bergetar-getar gelora ini karena tempat kelahiran proklamator. Itu jadi bukan. Jadi pentingnya. Abang perhatikan ternyata ya banyak orang tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan. Sebenarnya kan tim penulis pidato kepala negara dimanapun ada, tapi sering sekali mereka bekerja di belakang layar, kan? Tidak diekspos dan memang tidak boleh diekspos. Sekarang misalnya kalau abang telepon Soekardi Nakit, yang salah seorang teman aku juga, itu tidak akan diangkat. Kenapa? Begitulah kerahasiaan bekerja. Tapi sebenarnya kita tahu, ini hanya menyebut salah satu nama, banyak. Kita tahu juga dulu Yusril Istiawan Mahendra juga menjadi penulis pidato. Itu Soeharto, itu pidato legisernya Soeharto dia menulis. Ya, jadi sebenarnya pekerjaan belakang layar ini ya tentu ada kode etik ya. Mungkin tidak begitu juga etis kalau kita bicarakan, tapi kita tahu. Oke lah, kalau orang Medan bilang TST lah, tahu sama tahu lah. Tahu sama tahu ya. Ya. Jadi kembali dulu kita kepada Indonesia, Bang. Ini dalam rangka 75 tahun Indonesia. Ya. Luar biasa, 3/4 abad. Ya. Tentu ada hal-hal yang kita harus melihat, orientasi, ya, melihat ke depan, dan kemudian menelaah yang telah lalu. Pembandingan ini bagaimana menurut Abang? Ya, 75 tahun adalah waktu yang lama. Ya, kita boleh mengatakan bahwa karena telah terjadi pergolakan, ada pemberontakan PRRI, Permesta, dan DI, dan lain sebagainya, ada G30S dan sebagainya, tapi kita memang agak lambat. Karena masyarakat kita bukan saja pemaaf, tapi juga pelupa kadang-kadang. Jadi 75 tahun, orang sekarang ini mulai membanding-bandingkan, bahkan di Indonesia sendiri, membandingkan Indonesia dengan Vietnam. Kenapa Indonesia setelah 75 tahun tidak bisa sehebat seperti Vietnam sekarang ini? Padahal Vietnam itu baru tahun 74 boleh dikatakan dia bisa membangun sungguh-sungguh. Setelah terjadinya penyatuan kembali setelah Amerika terbirit-birit. Dan jangan dilupakan, itulah pertama kali Amerika Serikat kalah di medan pertempuran melawan Vietnam. Itu harus diakui. Sehingga ada seorang jenderal, orang awak, Rais Abin, dari Indonesia. Ini orang jenderal ini punya prestasi yang luar biasa. Ketika aku bicara sama dia, dia bilang, Anda jangan bilang saya komandan pasukan Garuda. Saya ini panglima pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sinai. Gitu. Bukan. Jadi orang hebat. Jadi saya aku bicaralah kepada dia, bagaimana ini Vietnam. Kalau Vietnam terus terang, katanya, tanpa malu-malu kita harus mengatakan bahwa tentara Vietnam itu ibarat emas 24 karat. 24 karat. Nah, kita bagaimana? Kita ini karena itulah. Kadang-kadang kita mengatakan karena kita terdiri dari kepulauan sehingga sulit sekali dan sebagainya. Tapi begitu. Ya, itu barangkali hanya sebagai suatu alasan saja kalau dipikir. Dan jumlah kita punya penduduk juga lebih besar, 267 juta. Ya. Itu kan harusnya sebenarnya itu modal yang luar biasa. Kita bukan negara yang paling besar jumlah penduduknya. Cina paling banyak, India nomor 2, Amerika nomor 3, kita nomor 4. Tetapi kenapa bisa? Itulah mungkin antara lain karena terjadinya korupsi-korupsi yang begitu melemahkan sirat-sirat bangsa kita. Ini yang penting. Itu sebagai suatu pelajaran sebenarnya bahwa senjata saja betapapun canggihnya tanpa ada manusia. Jadi seperti pernah dikatakan oleh Napoleon,
sebenarnya senjata itu hanya sekian persen. Manusianya yang 90% lebih katanya. Jadi percuma dengan senjata yang begitu hebat tapi tidak ada gunanya. Jadi Karena the man manusianya, behind the gun, ya. the man behind the gun, itu bukan the gun ya, tapi the man behind the gun. Jadi kita lihat sekarang ini bahwa di Indonesia kita mengharapkan Indonesia mungkinlah kita perlu waktu barangkali 25 tahun lagi, tapi kalau melihat keadaan sekarang ini dengan adanya COVID dan sebagainya, juga kita akan kewalahan. Karena ketangguhan kita ya masih tetap kurang ya. Kita tidak seperti misalnya negara Amerika atau negara Australia atau Inggris yang mampu untuk menyantuni rakyatnya dalam keadaan terjepit seperti sekarang ini karena keterbatasan daripada kekayaan kita sendiri. Walaupun kita selalu mengatakan, itu saya heran, kita negara yang kaya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita negara yang kaya, kenapa kita masih begitu banyak orang-orang yang miskin di Indonesia, sehingga kadang-kadang statistik yang diberikan oleh pemerintah itu dibantah oleh bahkan Bank Dunia, dibantah oleh orang lain yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang miskin di Indonesia itu lebih banyak daripada yang menurut statistik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita perbaiki. Harusnya ada pemerataan. Ini yang ada orang yang mengatakan, oke, katanya, sekarang kalau diambil pukul rata, penghasilan ya, pukul rata itu hebat lah. Indonesia sudah sampai berkali $4.000 setahun. Ya, itu. Tapi kalau dilihat katanya dari tabungan yang ada di bank-bank itu, mereka yang punya tabungan sekian miliar itu hanya sekian ratus atau 100.000 orang, 200.000 orang. Jadi ini tidak bisa dikatakan mencerminkan keadaan rakyat kita secara keseluruhannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita manfaatkan kekayaan kita itu, betul-betul kita manfaatkan. Tapi kalau dengan seperti dikatakan oleh Mahfud MD, Mahfud Menko Polhukam, kalau saja katanya kita bisa memberesi korupsi Ya. di bidang pertambangan, kita bisa memberikan kepada setiap rakyat Indonesia itu 20 juta rupiah sebulan. Seperti itulah katanya. Tapi kenapa tidak kita lakukan hal itu? Kenapa kita seakan-akan malahan mencoba untuk memanjakan korupsi kalau mau dikatakan seperti itu. Tapi oke, Bang, aku coba berpikir positif ya. We have to wait ya. It's just the beginning ya. Di era Jokowi ini kita melihat ada harapan-harapan baru ya. Hidup dengan harapan, walaupun mungkin agak jauh, tapi masih lebih baik daripada hidup tanpa harapan. Ya, kita lihat mulai arah-arah perbaikan. Kita lihat. Ya, tapi orang Arab mengatakan orang yang sarapan harapan. Ya, orang Arab mengatakan mengenai harapan, orang yang katanya sarapannya harapan, nanti malamnya tidur perutnya kosong. jadi begini ya, aku tidak tahan juga kalau kita coba, ada kawanku begitu, ini semacam joke, tapi betul ada hebat dia bilang. Waktu itu ada seorang kawanku, almarhum, namanya Johan Sebayang. Jadi tiap hari Bang, tiap minggu, dia membeli undian harapan, tiap minggu. Jadi aku bilang, alah, takkan mungkin kau dapat itu. Kan ada hadiah 75 juta itu, Bang. Undian harapan. Nah, dia tiap minggu beli. Aku bilang, apa? Habis uang kau. Takkan mungkin kau menang itu. Nah, tapi dia bilang, apa Baku? Sangat filosofis, walaupun dia bukan orang filosofis. Dia bilang, paling tidak waktu aku beli undian harapan nih, aku masih punya harapan. Kau tak punya harapan. Harapan menjadi kaya aku ada. Kau tak ada, katanya. Itu betul juga kawan. Hidup dengan harapan juga ada baiknya daripada tidak ada harapan sama sekali. Tapi jangan salah, Bung Izhari. Ada sebuah buku ditulis di Inggris tentang orang-orang yang pernah memenangkan semacam lotre. Di sana itu waktu itu tebakan sepak bola. Itu hadiahnya bisa sampai ratusan ribu pound sterling. Itu buku itu mengumpulkan cerita-cerita seperti antologi ya, bunga rampai kata orang kita. Mengumpulkan cerita-cerita tentang orang-orang yang pernah menang 100.000 pound, 200.000 pound. Semuanya mengatakan menyesal karena dengan kemenangan itu hidupnya jadi centang berenang, kacau balau, rumah tangga. Nah, ada kawan kita satu. Ada seorang penyiar broadcaster Radio Republik Indonesia. Ya, Olat Sitompul. Oh ya. Dia kan menang 100 juta rupiah. Waktu itu banyak sekali itu 100 juta. Jadi aku satu kali di Korea, aku lihat dia lagi duduk di lantai. Ngapain kau di sini?
Aduh bang, aku sekarang ini diperbantukan ke KBS nih, Korean Broadcasting System nih. Itu lah, wah kau hebat kali, lah bang katanya, itulah itu, menang itu yang bikin hidup kacau jadinya. Jadi ada kan dalam bahasa Inggris ada yang dikatakan, hati-hati apa yang kau harapkan. Bagaimana kalau menjadi kenyataan? Itu hati-hati, beware of what you wish for. Bagaimana kalau jadi kenyataan? Banyak rupanya yang tidak sesuai dengan harapan itu jadi kenyataan, tapi malahan mendatangkan malapetaka pada dirinya. Iya. Itu ada ya, betul, itu bahayanya di situ. Jadi mungkin ada sejenak ya, sesaat dia merasa ini saya beli dia harapan menang, dan dia pun mulai membayangkan bercita-cita dan lain sebagainya. Kemudian mempertinggi tempat jatuh. Ya, dia kemudian akhirnya kecewanya luar biasa. Jadi orang Inggris mengatakan, beware of what you wish for. Hati-hati apa yang kau harapkan, yang kau minta. Bagaimana kalau sampai menjadi kenyataan? Nah, itu dia. Mimpi itu tidak sama dengan kenyataan, kan begitu ya? Oh lain, tapi salah. Jadi dalam filosofi India itu ada dua kenyataan di dalam hidup ini. Kenyataan sekarang ini seperti kita sekarang ini bercakap-cakap, ada kenyataan dalam mimpi. Kalau kita mimpi dikejar anjing, wah itu kita terengah-engah waktu bangun. Itu jadi ada dua kenyataan. Itu datang betul itu mimpi itu. Itu bukan hanya mimpi, tapi waktu kita mimpi itu kita merasakan itu sebagai kenyataan. Ya, betul. Aku berharap kita bangsa Indonesia ini, kita ini sekarang ini, tidak boleh hidup dalam mimpi, tapi jangan dibuai oleh mimpi. Itu barangkali satu phrase yang cukup baik ya. Mimpilah. Tapi tanpa impian juga tidak bisa. Iya. Banyak orang-orang yang berhasil itu karena ada impiannya. Dia pupuk impiannya itu. Soekarno mengatakan kan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Itu betul, seperti mimpi. Tetapi paling tidak memberi arah, walaupun tidak seperti yang kita dapat, ya seperti mimpi itu yang kita dapat itu tidak seperti mimpi. Tapi at least we have a dream. Dan kata orang, dream itu kan membuat ada hidup. Mimpi itu. Nah sekarang aku punya mimpi akan Indonesia yang bisa berjalan dengan baik. Ya, ada semacam penggetok penularan sikap-sikap yang bawa Jokowi sekarang misalnya ya, yang dinilai positif. Aku menilai positif, orang menilai yang lain terserah. Dan itu akan diikuti dengan orang-orang yang lain. Misalnya kita lihat di situ ada Basuki, ada orang-orang yang bisa satu tim dengan dia. Dan ini sulit memang. Maka kalau kita bilang kabinet itu apakah mereka kompak dan padu? Tidak juga. Pasti ada bolong-bolongnya di sana sini. Ya kayak ketupat bang. Diisi beras tapi tetap ada yang bolong-bolong. Nah, ini barangkali yang harus dipilih. We need katakan about a bunch of gentlemen, bunch of a good man to work with him, with Jokowi. Ya, kalau dulu pernah barangkali abang ingat, aku lupa tuh siapa yang mengatakan, beri aku 10 pemuda dan akan kugegerkan dunia. Soekarno. Nah, itu Soekarno yang mengatakan. Nah, itu benar sekali. Jadi kalau orang bilang, aku berharap kalau kita bergaul dengan orang baik, kita akan menjadi baik. Kalau kita bergaul dengan koruptor, kita ikut korupsi juga. Bird of the same feather will flock together. Nah, jadi berkawan sama orang baik, jadi baik. Berkawan orang yang tak baik, ya kita pun ikut jadi begajul lah. Soekarno ada kelebihan, tapi banyak kekurangannya. Nah, kelebihannya begini. Ini ada satu, ini sebenarnya semacam anekdot ya, semacam guyonan, tapi mencerminkan seorang Soekarno. Ketika Indonesia sedang betul-betul terhimpit ekonominya, inflasi tak berapa ratus % waktu itu, Dr. Subandrio kabarnya menghadap. Dan Dr. Subandrio mengatakan, Bung, saya sudah mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Pembangunan yang macam apa itu? Kata Bung Karno. Begini, Bung. Bung lihat, kata Dr. Subandrio. Ketika Jerman, kata dikalahkan oleh Amerika, itu bagaimana pembangunan Marshall Plan, rencana Marshall di Jerman itu, sehingga Jerman bisa sampai sekarang ini menjadi negara yang paling hebat ekonominya di Eropa. Jepang, dikalahkan oleh Amerika. Lihat Jepang sekarang, dia bantu kita. Nah, kalau kita nyatakan perang, katanya Indonesia perang lawan Amerika, dan kita kalah, lalu Amerika akan bangun kita. Bung Karno bilang, Ban, kalau kita menang gimana? Itu Bung Karno. Kalau kita menang bagaimana ini? Subandrio tidak pernah mikir ke sana, Bung Karno. Dia pikir, kalau di perang Amerika kita menang, bagaimana? Jadi itu berpikir paradoks terbalik, Bang. Tapi bagus. Itu dia. Ya, tapi itu kalau aku ditanya
bagaimana? Aku bilang, Bung Karno bikin kesalahan fatal. Dia mengetahui bahwa komunis di bawah Musso tahun 1948 melakukan penikaman dari belakang dalam bentuk pemberontakan di Madiun. Tapi kenapa kemudian dia memanjakan PKI sehingga aku waktu harus mengambil sarjana S1 aku di UISU Universitas Islam Sumatera Utara harus lulus Manipol Usdek. Apa itu Manipol Usdek? Ya, manifestasi politik Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian nasional. Ya, kenapa? Karena ada Nasakom. Kita dipaksa untuk menerima Nasakom. Aku waktu itu sebagai mahasiswa, ya. Itu kan kenapa dia berikan kesempatan kepada PKI. Nah, pada waktu kita menyelenggarakan pemilu yang paling demokratis dalam sejarah Republik Indonesia tahun 1955, itu PKI menang meyakinkan, ya nomor PNI nomor 1 ya, Masyumi, itu PKI nomor 4 kalau tidak salah, itu dunia barat gempar. Dunia barat mengatakan, wah kalau Indonesia dibiarkan jadi demokrasi terus-terusan, ini bisa menjadi negara komunis. Karena begitu kuatnya Pak komunis. Nah, waktu itu, 1955, hebat sekali kampanyenya. Barangkali Azhari belum ingat, kalau saya sudah ingat. Bintang Bulan Masyumi, Walu Arit PKI, itu diambil lagi dari lagu kan film ada dari sambungan Italia itu. Ya. Tiga segi kepala banteng PNI. Nah, itu dia. Nah, waktu sudah menang itu yang diangkat menjadi Perdana Menteri adalah Burhanuddin Harahap. Nah, adiknya si Pangeran Harahap itu kawanku satu sekolah. Waktu dia akan dilantik jadi Perdana Menteri, itu dia naik sepeda keliling Jakarta mau pinjam jas dari kawan-kawan. Tak punya jas. Itu orang Masyumi tidak punya jas. Bayangkan, mau jadi Perdana Menteri Republik Indonesia naik sepeda pinjam jas. Bang. Jadi kalau dilihat sekarang kemajuan kita sudah hebat. Aku teringat tadi abang nyanyi lagu itu ya, Bintang Bulan Masyumi Walu Arit PKI itu. Itu aku ingat ada satu lagu lagi pada saat menjelang pemilihan umum itu. Aku nggak tahu kemana orientasi lagu itu, tapi kalimatnya begini. Pemilihan getuk, setalen setumpuk, mlukutu. Itu kan menyinggung pemilihan umum saat itu. Iya. Pasti ingat abang lagu itu kan? Ya, jadi, tapi yang paling menyolok yaitu kampanye itu kan. Kemudian kita melihat bagaimana hebatnya waktu itu, bebasnya. Waktu itu masih betul-betul tidak diragukan lagi hasil daripada pemilihan itu. Karena di dalam sejarah Republik Indonesia ini sebenarnya kita itu pernah punya seorang jagoan intelijen yang bernama Zulkifli Lubis. Yes. Yeah. Zulkifli Lubis ini. Jadi dalam peristiwa, apa yang disebutkan peristiwa Oktober, katanya Nasution mengerahkan tank-tank dengan moncong meriamnya menghadap ke istana. Tapi ini semuanya bocor diketahui oleh Zulkifli Lubis sebagai seorang pakar intelijen Indonesia yang luar biasa lah pokoknya. Dia kemudian menyisipkan anak buahnya di antara gerombolan manusia, ya, himpunan lautan manusia yang ada di depan istana, dan beritahu tepat pada jam sekian kalian mulai meneriakkan hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Akhirnya apa? Semuanya bilang hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Ya, jadi akhirnya gagal kan apa yang dilakukan oleh. Ya, itu karena ini kembali lagi ke William Shakespeare. Dia mengatakan rakyat jelata itu picik sekali dan mudah terumbang-ambing. Kita juga begitu. Kita tuh begitu. Awalnya kita bilang berdiri di belakang Bung Karno tanpa reserve. Besoknya hidup Pak Harto. Berdiri di belakang Pak Harto, besoknya sudah lain lagi. Kita cepat sekali berubah. Jadi makanya itu perlu pimpinan. Jadi itu Bang, itu sifat manusia kan. Talking is shit, people follow like shit. Karena orang ikut aja. Kemana kepala, badan ikut. Jadi ya tapi ya begitulah memang. Itu rakyat begitu. Tapi kita kan mau orang rakyat yang speak up, rakyat yang bicara, ya, vokal. Tetapi bisa saya dibilang ini subversif atau apa, pengkhianatan. Tapi oke Bang, aku ingin menuntaskan. Ini kita waktu tidak banyak lagi untuk bicara, tapi ini perayaan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan itu sangat besar, harus dilakukan. Tetapi sikap kita Bang, sikap kita masing-masing mental, masing-masing pribadi kita harus bersikap seperti apa? Apakah masih dibutuhkan heroisme? Apakah masih dibutuhkan kecintaan tanah air?
NKRI, masih perlu ada PA4 dan lain-lain. Abang melihat itu sebagai bagaimana? Kan gagal. Penataran P4 itu berapa ratus miliar yang kita habiskan. Tapi kan juga akhirnya tidak berguna karena pada akhirnya yang dipersalahkan kepada Soeharto itu adalah KKN-nya. Kolusi, korupsi, nepotisme dan sebagaimana. Itu jadi bagaimana dipaksakan suatu ideologi tanpa ada contoh dari atas. Itu yang penting. Dipaksakan itu ideologi tanpa ada contoh dari atas. Itu yang penting. Harusnya adalah orang Inggris mengatakan example is better than precept. Contoh itu lebih baik daripada tausiah. Hanya berikan tausiah. Harus dicontohkan. Dicontohkan. Nah, itu yang penting sekali sebenarnya. Nah, ini yang kita kurang barangkali memberikan contoh. Karena kita mau tidak mau, aku masih berkeyakinan kita itu masih tetap sebuah negara yang feodalisme. Kalaupun tidak ada feodalisme, tidak ada feodal, barangkali rakyatnya akan menciptakan feodal. Supaya mereka lepas dari tanggung jawab. Nanti kalau terjadi kesalahan, rakyat merasa ini bukan salah kita, ini salah atasan, ini salah yang di atas. Nah, ya bagaimana yang membimbing di atas ini, bagaimana untuk memberikan bimbingan yang betul-betul bisa diyakini oleh rakyat, memang betul itu ikhlas dan itu untuk bimbingan. Jadi selalu kan kita lihat pemimpin dalam sejarah yang hebat itu, dia makan paling akhir, dia minum paling akhir. Karena seluruh anak buahnya dahulu yang diutamakan. Dan tidak mau menimpakan kesalahan kepada orang lain. Tangan menyencang, bahu memikul. Itu kata orang kita. Tangan menyencang, bahu, jangan mau enaknya saja. Jangan mau enaknya saja. Harus ada tanggung jawabnya. Itu yang penting sekali. Itu yang penting sekali. Jadi mudah-mudahan momentum 75 tahun ini akan menjadi suatu titik tolak baru. Ya, ini menjadi titik tolak baru bagi kita untuk betul-betul bisa membangun negara kita. Jadi kita tidak hanya melihat bicara dengan Hugeng, waktu itu dia sudah tidak lagi menjadi polisi di rumahnya di Jalan Diponegoro, ya, karena dia kan pernah di Medan. Ya. Pernah di Medan itu dia menggerebek, dia tidak peduli kolonel, jenderal, main judi, dia tangkap semuanya. Akhirnya dia dilempar pulangkan kembali ke Jakarta. Nah, waktu dia sudah pensiun, jadi aku bertandang ke rumahnya sambil wawancara. Itu dia mengatakan bahwa pemimpin itu harus mendahulukan anak buahnya. Lalu aku bilang, tengok di zaman Pak Harto ini sudah terjadi pembangunan hebat-hebatan. Iya, tapi milik siapa ini pembangunan, Bung? Jangan lihat Jakarta saja. Jakarta ini secuil dari Indonesia. Ini pembangun Jakarta ini, gedung-gedung ini siapa punya? Ya, dia tidak mau jawab, aku pun tidak mau memberikan jawaban. Tapi begitulah pandangan orang. Jadi masih belum merasakan ini kita punya, ada perasaan ini kita punya, ini kita punya. Ah, bukan, ini kami. Artinya begini, itu kalau ada sesuatu dikira tapi dicopot dan sebagainya. Kalau ditanya kenapa ya? Kalau nggak saya nanti orang lain juga akan nyopot inilah. Itu susahnya. Itu susahnya. Kadang-kadang pikirannya seperti itu. Ini yang harus bagaimana kita basmi itu. Bahwa ini kebersamaan. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa 80% kata Jakarta itu milik Naga, milik Taipan, milik itu, jadi oligark, susah juga jadinya. Rakyat merasa kami yang dulu berjuang, atau paling tidak orang tua kami yang dulu berjuang, kok sekarang ini hidup kami seperti ini. Tapi kan perjuangan itu tidak mengharapkan balasan sebenarnya. Banyak yang dulu ikut berevolusi dan tidak mau mengharapkan balasan apa-apa karena murni panggilan untuk memerdekakan negara dan bangsa. Berarti 75 tahun begini Indonesia bukan waktunya untuk berleha-leha. Bukan waktunya untuk berkipas-kipas. Ya, masih banyak pekerjaan harus kita lakukan. Nah, kemudian dalam arti yang kecil, minim kita as a person, one single person, apa yang kita bisa lakukan? Nah, mungkin kalau orang bilang ya udahlah, bekerja dengan baik, mencari nafkah dengan baik, penuhi kebutuhan istri dan anakmu, keluargamu, dan teman-temanmu, maka mudah-mudahan itu akan bisa membangun. Nah, kata orang bilang, Bang, biarlah orang menyapu halamannya sendiri. Jika orang menyapu halamannya sendiri, maka dunia akan bersih. Nah, jadi cara kita membantu pemerintah ini adalah dengan membereskan urusan-urusan kita. Tidak membereskan urusan orang lain atau membicarakan urusan orang lain. Ya, sehingga dengan ada begitu ya,
you sweep your backyard and then the world will be clean. Nah, jadi aku berpikir untuk sikap hidup, Bang. Sikap hidup ini yang harus ya kita cerna. Sekarang, Bang, kalau kita lihat banyak yang menggerutu di Facebook, di media-media sosial, semua menggerutu. Seakan-akan tidak ada kebenaran lain selain dari dirinya sendiri. Nah, tapi akhirnya mereka jadi penggerutu, tapi nothing to do. Ya, aku tahu, saya sebut namanya, Abang tahu. Ada orang yang menggerutu, dikasih jabatan itu soal dia, tak bisa juga dia kerjakan. Udah tahu lah Bang itu. Banyak yang begitu. Nah, jadi menggerutu ini tidak akan membantu. Jadi ini juga kaitannya hoax ya. Hoax itu kan sangat mengganggu. Kita wartawan, Bang, kita sulit menentukan berita yang tidak hoax, dan hoax itu setengah mati kita. Jadi kadang-kadang halus sekali hoax itu. Ini kan tantangan kita juga, Bang. Kita akan dulu bicara. Aku diajarin Pak Said dari Waspada dulu. Toko pers kita. Dia bilang apa? Jangan kau bicarakan kalau tak ada fakta kau. Tak ada data, jangan tulis. Tidak ada yang katanya kemungkinan, yang kemudian mengandaikan. Kemudian misalnya dengan bersikap jangan-jangan begini nanti. Ya itu sudah pengandaian. Bertulislah apa yang ada faktanya. Nah, itu yang kita alami dulu, Bang, kan di situlah ilmu kita. Sehingga ya mudah-mudahan ini bisa jadi kalau setiap orang mengurus dirinya sendiri, makmur Indonesia. Tapi kalau dia hanya ini begini, orang naik bus di Jakarta tuh di mana berdesak-desak, lalu dia lihat dari jendela bus tuh, aduh, naik mobil mewah, ada AC, ada tuh, dia mulai merasakan, dia mau tidak mau dia merasakan. Sebab begini, hidup merasa cemburu, kecemburuan sosial? Bisa cemburu atau merasa ya kok saya diperlakukan tidak adil. Bisa saja. Barangkali pernah kakeknya pernah ikut berjuang. Ini hidup ini adalah persepsi. Hidup ini politik adalah persepsi. Itu yang paling berbahaya. Nah, ini ada satu cerita dari Iran. Ya. Ini mengenai persepsi. Ini dari Persia lah zaman itu. Ada seorang di Isfahan. Ini kota yang hebat ini, salah satu kota terindah di dunia barangkali adalah Isfahan. Tapi kalau menurut Napoleon, sekiranya dunia ini menjadi satu negara, maka ibu kotanya adalah Istanbul. Itu jadi kalau Napoleon bilang ibu kotanya harus Istanbul. Kalau misalnya bukan Paris tapi Istanbul. Nah, di kota Isfahan ini hidup seseorang, rumahnya di dekat masjid. Setiap kali azan, orang berbondong-bondong, berduyun-duyun pergi ke masjid, dia duduk di serambi. Orang geleng kepala. Ya Allah, cobalah ini orang tinggal di dekat masjid, tapi dia nggak ke masjid nih. Bagaimana? Akhirnya dia bosan. Dia bilang sama pembantunya, sama katakanlah babunya atau hambanya lah, budaknya. Dia bilang kita pindah. Dia memutuskan, dia jual rumahnya yang di dekat masjid itu di Isfahan, bersama dengan budaknya, dia pindah ke Teheran. Setelah tinggal beberapa hari di Teheran, dia menyuruh budaknya mencari rumah untuk dibeli. Dengan pesan, harus sejauh mungkin dari masjid. Nah, si budak pada satu hari beli rumah. Dan dia berbunga-bunga mengatakan kepada tuannya, waduh tuan, saya dapat rumah paten kali, kalau kata orang Medan. Wah, beteng, patennya luar biasa rumah ini. Waktu mereka pindah di situ, rumah itu berada di antara dua masjid. Jadi si tuannya bilang, kau memang jelebau, bahlul kali kau, memang pantas jadi budak. Aku udah bilang, sejauh mungkin dari masjid, kau sekarang beli rumah di antara dua masjid. Si budak bilang, begini tuan, kalau tuan tidak ada di masjid sebelah selatan, orang pikir tuan berada di masjid sebelah utara. Tuan tidak ada berada di masjid sebelah utara, orang pikir tuan di masjid sebelah selatan. Tuan tidak ke masjid, orang pikir, tapi tuan berada di dua masjid. Nah, itu kan hebat. Nah, itulah persepsi. Itulah persepsi. Iya. Betul. Betul, memang. Itu yang susah. Jadi persepsi, bagaimana menghilangkan persepsi orang. Supaya mengatakan bahwa, ya, kami juga punya hak atas negeri ini. Tapi kenapa hidup kami tidak selayak seperti yang mungkin tidak ikut berjuang atau bahkan melawan perjuangan pada waktu itu, tapi mereka malahan menikmati. Jadi itulah kata orang Inggris, the grass is always greener on the other side of the fence. Jadi
Rumput di halaman tetangga itu kelihatan lebih hijau dari rumput kita sendiri. Iya. Padahal tetangga kita berpandangan begitu. Kok kau punya rumput Ya, lebih hijau dari aku? itu dia. Jadi Jadi kita itu ketidakpuasan itu. oke, jadi gini, sebenarnya itulah Bang sikap yang harus dihindari. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya baik yang lebih rendah, apalagi yang lebih tinggi. Karena itu akan jadi jelek. Nikmatilah sajalah apa ada dirimu yang sudah diberikan. Tuhan telah menjanjikan sesuatu buatmu yang bisa kau penuhi. Ya, jadi sebenarnya ada kepuasan. Nggak tahu. Kata orang kan kembalilah ke diri. Nah, maka semuanya akan oke. Nah, banyaklah orang kemudian mencari jalan yang sepi, jalan yang sunyi, jalan sufi. Kemudian itu berusaha untuk mencari kedamaian. Indonesia 75 tahun, kedamaian mudah-mudahan saat ini terkontrol baik. Tidak ada lagi bom-bom, tidak ada teroris, tenang. Kemudian memang kita sekarang terharu biru tidak dihantam oleh pandemi ini. Tetapi bukan kita saja, semua orang juga begitu. At least we survive, ya. Nah, kalau kita tidak memandang dari segi pesimis, kita melihat sudah banyak yang bisa diobati dan yang sembuh. Ya, jadi jangan lihat angka kematian, jangan lihat angka kemalangan. Jadi jangan lihat dari sisi sedih, lihat dari sisi gembira juga. Ada orang-orang yang bisa survive. Apalagi nanti kalau lewat fase ketiga dari obat ini, vaksin ini, itu kita bisa berharapan hidup lebih layak, lebih panjang. Jadi di 75 tahun ini, mungkin ini himbauan kecil, kalau orang mau dengar atau tidak, yang seperti Abang bilang tadi, sebenarnya jika setiap kita ya berbuat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita dan lingkungan terkecil, ya bagi lingkungan masyarakat sekitar kita, lebih besar lagi perkotaan, lebih besar lagi regional, provinsi, itu akan juga membuat baik Indonesia. Jadi ada keyakinan bahwa 75 tahun itu kita sebenarnya pun sudah banyak yang kita raih, tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Setuju, Bang? Ya, setuju. Tapi ada satu hal yang aku inginkan. Janganlah kita terlalu sesumbar mengatakan kita bangsa yang besar ini itu. Jadi artinya seakan-akan kita sudah sempurna dan kita tidak lagi memperbaiki. Padahal masih banyak yang bisa kita perbaiki. Maksudnya ya biasa-biasa sajalah. Bahwa kita ini juga manusia seperti yang lain-lain dan kita juga punya tantangan-tantangan dalam hidup ini. Apalagi negara kita itu sebuah negara kepulauan, terjadi banjir, terjadi sekarang ini letusan lagi gunung di Beras lagi di Kabanjahe sana dan sebagainya. Jadi maksudnya berpada-pada. Jangan kita terkabur itu dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa lebih berbagi, kita bisa lebih berbagi ya sesama manusia, itu akan sangat membantu. Karena bagaimanapun bukan saja kecemburuan yang harus kita, kedengkian itu yang kita harus juga coba untuk bisa kita, ya jangan sampai kalau cemburu, kadang-kadang orang cemburu itu dia ingin memperbaiki dirinya supaya dia bisa lebih dari orang yang dicemburuinya. Tapi kalau sudah dengki itu berbahaya, bisa nanti menggiring orang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Jadi semoga 75 tahun ya kita peringati dengan barangkali merasa syukur, oke, kita telah bebas dari penjajahan. Karena penjajahan itu seperti dikatakan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bisa diterima sama sekali. Semoga ini kita persoalan keadilan sangat penting. Ya, keadilan sangat penting. Orang Inggris mengatakan keadilan itu bukan hanya harus dilaksanakan, tetapi terlihat dilaksanakan. Jadi ada kasus-kasus masih peradilan kita ini masih banyak kekurangan. Kalaulah kita bisa seperti yang termaktub di Mahkamah Konstituante di Jakarta. Di situ ada kutipan dari surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, dalam persoalan keadilan, kamu harus bersedia memberikan kesaksian bahkan terhadap diri kamu sendiri, terhadap kedua orang tua kamu, terhadap yang kaya, yang miskin, dan lain sebagainya. Tapi ini penting sekali. Kenapa? Saking pentingnya di gerbang Fakultas Hukum Universitas tertua di Amerika Serikat, yang sering dianggap sebagai universitas terbaik di dunia, yaitu Harvard, Universitas Harvard di Amerika, itu di gerbang pintu masuk Fakultas Hukumnya tertulis kutipan dari surat An-Nisa ayat ke-135. Ya, oke.
bahwa dalam soal keadilan tidak boleh pilih kasih, tidak diperkenakan. Sampai Al-Quran juga dalam ayat lainnya mengatakan bahwa dalam soal keadilan, jangan sampai kebencian kamu terhadap orang lain membuat kamu menyeleweng dari jalan yang adil. Nah, itu keadilan ini penting dan mesti terlihat. Kata orang Inggris, keadilan bukan saja harus dilaksanakan, tetapi terlihat dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Keadilan yang ditunda, keadilan yang tidak dipenuhi. Oke. Bang, kita tuntaskan. Yuk. Mudah-mudahan bulan Agustus, bulan keramat ini, dan tanggal 17 Agustus yang membawa kita kepada ke-75 tahun Republik Indonesia, bisa memberi semacam perenungan kepada kita agar kalau Anda mau memperbaiki suasana, memperbaiki situasi, mulailah dari diri Anda. Perbaikilah diri kita masing-masing. Dan itulah sumbangsi kita bagi negara ini. Jangan bikin recok. Ya, Rasulullah mengatakan, ibda binafsi, mulai dari diri kamu. Jadi seperti suka dikutip di Westminster Abbey di London, itu di sebuah kuburan ada tulisan yang mengatakan, aku mencoba mengubah dunia, tidak berhasil. Aku mencoba mengubah keluarga, tidak berhasil. Aku harus mengubah diriku sendiri. Ya, betul. Segala sesuatu itu berasal dari diri. Ya. Oke, Bang. Selamat kemerdekaan RI. Abang pasti merayakannya di konsulat barangkali di Melbourne. Ya, tidak bisa. Hanya dari rumah saja. Secara digital tidak boleh. Ya. Karena aku tidak boleh keluar lebih jauh dari 5 km dari rumah aku. Pakai APD juga nggak bisa? Ya, tidak boleh. Lebih dari 5 km. Pergi belanja pun aku sendiri. Tidak bisa bersama orang rumah. Atau orang rumah pergi sendiri, aku tinggal di rumah. Tidak boleh 2 orang. Dan tidak boleh lebih dari 5 km. Dan ada jam malam, antara jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Jam 20 sampai jam 5 pagi. Jadi kita akan merayakan. Yang penting kita rayakan di dalam hati kita juga. Oke. Oke, Bang. Sekali merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya. Oke, Bang. Oke. Mantap, teguh. Oke. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.